Selamat pagi anak-anak. Iya, bertemu lagi dengan Bu Hasna di pelajaran sosiologi ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong untuk ketua kelas, silakan Mas Dian memimpin doa. Siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, gerak. Kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Aisyah, Alda, Amanda, Andika, tunjuk jari kalian, kemudian putar perlahan, pegang rambut kalian, pegang telinga kalian, pegang perut kalian, pegang pipi teman kalian. Ya, semuanya sudah konsentrasi ya? Gak ada yang salah ya? Betul semuanya ya? Kalau kalian sudah bisa mengikuti instruksi saya, berarti kalian sudah bisa berkonsentrasi dan siap menerima pembelajaran sosiologi. Ya, kembali duduk. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji fenomena di masyarakat. Berikut ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan tentang objek kajian sosiologi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, mendeskripsikan peran dan fungsi ilmu sosiologi. Yang ketiga, menganalisis fungsi ilmu sosiologi dalam mengkaji gejala sosial dalam kehidupan nyata. Bisa dipahami ya? Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang apa itu ilmu sosiologi, sejarahnya. Lalu ada juga ciri-ciri ilmu sosiologi. Siapa yang di sini masih mengingat apa itu ciri-ciri ilmu sosiologi? Silakan salah satu tunjuk tangan. Siapa namanya Mbak? Naila. Silakan Mbak Naila. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, teoretis, kumulatif, dan nonatis. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Naila bahwa ciri ilmu sosiologi itu ada 4. Apa saja tadi? Empiris, kumulatif, ya, betul sekali ya, beri tepuk tangan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang objek kajian sosiologi itu seperti apa, Ibu punya video. Nanti kalian perhatikan baik-baik videonya ya. Ya. Sudah selesai ya videonya? Bagaimana? Menarik? Menarik. Tentang apa itu? Tentang kenaikan harga BBM. Iya, ada kenaikan harga BBM ya. Lalu ada beberapa masyarakat yang melakukan aksi demo. Kalau dilihat dari peristiwa itu kira-kira bisa tidak ya dijadikan objek kajian ilmu sosiologi? Bisa. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Angkat tangan. Saya, Bu. Mas Rafael, ya, silakan. Karena ada hubungan timbal balik antara kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, betul ya. Karena ada hubungan timbal balik antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Beri tepuk tangan ya untuk Mas Rafael ya.
mengetahui lebih jauh ya tentang apa sih sebetulnya peran fungsi ilmu sosiologi untuk mengenali gejala sosial yang ada di masyarakat, Ibu ingin kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya sudah saya bagi di grup WA ya. Sesuai dengan itu nanti kalian berkumpul dengan kelompoknya. Ada 5 kelompok. Bisa dipahami? Ya, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Perhatikan Ibu sebentar ya. Ibu ingin menjelaskan tugas diskusi kelompok pada pertemuan kali ini. Nanti Ibu akan membagikan LKPD dan berita ya. Narasi berita yang kemudian nanti akan kalian analisis. Apa saja yang akan kalian analisis? Soalnya ada di LKPD. Jadi kalian baca baik-baik beritanya, lalu baca soal yang ada di LKPD. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, lalu dijawab di LKPD ya. Bisa dipahami? Ya, Ibu bagikan dulu ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? 4? 5? Ya. Siapa yang mau maju lebih dulu? Kelompok 1? Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ardik Malasari, absen 6. Saya Eka Nur Hasanah, absen 11. Berdasarkan artikel berita yang sudah kalian baca, diskusikan hal berikut. 1. Apakah gejala sosial dalam artikel tersebut ke dalam objek kajian sosiologi? Uraikan pendapat kalian. Ya. Jadi jawaban dari kelompok 1 ialah nomor 1, gejala sosial dalam artikel tersebut termasuk ke dalam objek kajian sosiologi. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Oh iya, Bilal. Ya, kalau menurut kalian objek yang kalian bahas tadi itu termasuk ke dalam gejala sosial apa? Baik, terima kasih Bilal atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Gejala sosial tersebut termasuk gejala sosial ekonomi. Terima kasih. Ya, tadi sudah dijawab ya oleh kelompok 1 bahwa objek kajian yang dibahas itu adalah terkait gejala sosial ekonomi. Betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 1.
Selanjutnya kelompok 2 ya. Maju ke depan untuk juru bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang konflik penambangan di Pulau Sangihe. Berdasarkan artikel berita yang sudah kalian baca, diskusikan hal berikut. 1. Apakah gejala sosial dalam artikel tersebut termasuk ke dalam objek kajian sosiologi? Uraikan pendapat kalian. Ya, termasuk karena di dalam artikel di atas itu terdapat sebuah konflik antara kelompok masyarakat Sangihe dengan kelompok perusahaan PT Tambang Emas Sangihe atau TMS. Nah, hal seperti konflik di atas termasuk salah satu objek kajian sosiologi, yaitu hubungan antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, kalau pertanyaan dari aku, itu gejala sosial apa yang terjadi dalam berita tersebut? Oke, gejala sosial yang terjadi di peristiwa tersebut adalah gejala sosial ekonomi dan gejala sosial politik. Menarik sekali ya tadi yang sudah dibahas oleh kelompok 2 tentang konflik penambangan di Pulau Sangihe, bahwa ternyata di situ ada bentuk konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Dan itu dari segi objek kajian sosiologi ini bisa dijadikan objek kajian sosiologi. Dilihat dari gejalanya merupakan gejala sosial, ekonomi, politik, dan hukum ya. Karena di situ menyangkut kebijakan pemerintah. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2 ya. Ya, itu tadi presentasi dari kelima kelompok kelas 10-6 ya. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Presentasinya sangat baik dan menarik ya. Kalian senang melakukan kegiatan pembelajaran diskusi pada hari ini? Senang ya? Ya. Di akhir pembelajaran ini, Ibu ingin melakukan kegiatan post-test atau evaluasi sumatif ya. Kalian bisa men-scan barcode berikut ini. Waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semuanya ya. Langsung muncul nilainya. Bagaimana nilainya? Oh, bagus. Alhamdulillah. Tibalah kita di akhir pembelajaran ya. Mari kita review pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang objek kajian ilmu sosiologi. Di dalamnya juga ada gejala sosial. Lalu peran fungsi ilmu sosiologi dalam mengkaji gejala sosial tersebut ya. Siapa yang masih ingat apa saja objek kajian ilmu sosiologi? Saya Bu. Ya, Mbak Naila, silakan. Jadi objek kajian sosiologi itu ada 4. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan manusia. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Dan yang keempat, hubungan yang timbul dari hubungan-hubungan dalam masyarakat. Ya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan ya. Ya, betul tadi yang sudah disampaikan Mbak Naila ya tentang objek kajian ilmu sosiologi. Di dalamnya juga kita belajar ya bahwa objek kajian sosiologi itu juga ada dalam gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial apa saja yang tadi kita bahas terkait artikel berita yang sudah kita analisis? Ada gejala sosial, ekonomi, ada juga yang berkaitan dengan politik, lalu ada juga dengan hukum ya, bermacam-macam ya. Itu tadi gejala sosial di masyarakat yang bisa kita amati sebagai objek kajian ilmu sosiologi. Adakah pertanyaan?
Tidak? Sudah paham ya semuanya ya? Ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian sosial ya. Jadi kalian nanti pelajari bab tersebut di rumah ya. Biar nanti pada saat pembelajaran sosiologi berikutnya kalian sudah ada gambaran. Bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tepuk tangan untuk kalian semua ya.